Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dantowi, CGP 7 Kabupaten Brebes dari SD Negeri Sindang Jaya 01 Kersana dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dalam rangka mewujudkan budaya positif pada murid di sekolah dan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, representatif, maka kita sebagai calon guru penggerak mengajak untuk mewujudkannya melalui pengembasan budaya positif kepada warga sekolah, termasuk orang tua murid dan komite sekolah. Tujuan aksi nyata modul 1.4 adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid yang dilanjutkan agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan tolok ukur, 1. Bersama guru, murid dapat membuat keyakinan kelas dan dipajang pada dinding kelas. Nomor 2, murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan. 1. Guru melakukan pengimbasan kepada seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah dan perwakilan orang tua murid. 2. Guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. 3. Guru bersama murid menyusun keyakinan kelas. 4. Murid berpendapat terkait keyakinan kelas yang akan disepakati. 5. Murid menandatangani keyakinan kelas dan menempelnya pada dinding kelas. 6. Murid dapat melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Sebagai gambarannya, aksi nyata ini adalah saya melakukan aksi nyata dengan membimbing murid menyusun keyakinan kelas. Setiap murid berhak memberikan pendapatnya dan ditulis pada secari kertas, kemudian ditempelkan di depan papan tulis dan disepakati, ditandatangani, dan ditempel pada dinding kelas untuk dilaksanakan oleh murid dengan sebaik-baiknya. Selain itu, saya juga mengadakan pengimbasan kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai bukti nyata penerapan budaya positif di sekolah. Dengan adanya aksi nyata, maka akan menghasilkan murid semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama, dan peduli terhadap lingkungannya. Berikutnya adalah rekan guru lain juga akan tergerak mengikuti langkah saya untuk menyusun keyakinan kelas sebagai wujud budaya positif. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa depan. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai wujud budaya positif diharapkan dapat terrealisir dalam kehidupan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua, kita sampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya Ahmad Dantowi, CGP 7 dari SSI Najaya 1 Kabupaten Brebes mengadakan pengimbasan pemahaman budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata 1.4 budaya positif. Nah, di sini materinya langsung saja. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma. Monggo dengan hormat untuk dua artis
Ibu Eni dan Ibu Lilis. Iya, yang satu langsung iya dipegang kepala tangan iya. Yang ia berusaha iya dengan merayu dengan sekuat tenaga pun Ibu Eni ternyata tidak mau melepaskannya. Ya sudah Bu, cukup, terima kasih banget Bu, matur nuwun, bisa kembali ke tempatnya. Ya, itu tadi adalah bahwa yang namanya seorang guru seakan-akan bisa mengontrol muridnya, bisa membuat orang merasa bersalah, ya. Tetapi kenyataannya tidak. Yang namanya seorang guru itu memiliki hak yang sama. Jadi tidak boleh memaksa apa yang diinginkan oleh muridnya. Di sini untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang itu berperilaku jelas mempunyai tujuan. Yang tahu siapa? Yang tahunya orang tersebut. Seperti yang sudah tadi dipraktekkan, dipaksa pun, dirayu pun tidak mau. Yang tahu dirinya sendiri. Karena apa? Kita itu adalah apa? Warga masyarakat yang merdeka, yang bisa menentukan dirinya sendiri, yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun, termasuk guru memaksa muridnya. Kemudian kita langsung ke disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Yang namanya seseorang tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Berarti itu tadi bahwa yang namanya seseorang itu hanya bisa dikontrol, dikendalikan oleh dirinya sendiri. Nah, ini nanti di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa teori motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang akhirnya menuju kepada keyakinan kelas, dan ada juga posisi kontrol. Dan yang paling utama adalah nanti pada segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Arti disiplin itu sendiri adalah belajar. Disiplin diri akan membuat seseorang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian nantinya kita itu akan memiliki beberapa nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak memandang bahasa, tidak memandang suku, agama maupun latar belakang. Di sini sesuai dengan yang terdapat pada profil pendidikan Pancasila, yang kita tanamkan adalah pada anak didik kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri dan bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nanti selain menjadi manusia yang bertakwa, juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang lain, sampai dengan kita itu mendidik anak supaya anak tersebut kreatif, bisa hidup pada zamannya. Kita lanjutkan. Di sini ada teori motivasi, ada motivasi eksternal, yaitu yang berasal dari luar, dan yang satunya adalah teori motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya. Justru dari motivasi internal inilah yang akan menghasilkan tujuan disiplin positif. Karena apa? Yang berasal dari dalam dirinya, orang tersebut, anak tersebut, murid tersebut merasa tidak terpaksa.
Menurut Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak mau diperintah orang lain, ya, tapi dirinya mau memerintah atas dorongan dari dirinya sendiri. Tentunya untuk memerintah hal-hal yang positif. Selanjutnya, yang namanya istilah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Oleh karena itu, yang bagus adalah dorongan internal yang datang dari dirinya sendiri. Kita lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu justru menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan harus berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Kita lanjutkan, bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, pribadi. Kemudian ketiga, kepada semua murid, tentunya bergantian, ya. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten, sering berarti berkelanjutan. Nah, di sini tentunya berfokus pada proses. Artinya dalam proses ada acara apresiasi, acara kebajikan. Nah, langsung ke sini, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman, ya Bu. Nah, ada juga yang merupakan konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini hukuman untuk ke depan jelas-jelas jangan diterapkan lagi, karena nanti akan kembalinya kepada konsekuensi saja, agar anak dapat mendorong untuk mudah menyesuaikan diri, agar anak tidak kehilangan haknya, tetap merasa nyaman, supaya dirinya punya konsep dan mempunyai tanggapan. Nah, yang lebih kita gaungkan adalah masalah restitusi. Tadi ada istilah hukuman, ada istilah penghargaan, konsekuensi. Nah, sekarang yang lebih digaungkan adalah restitusi. Restitusi sendiri itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu sendiri sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak begitu menyakitkan, karena anak agak meyakini, oh iya berarti saya salah. Berbeda dengan hukuman. Apabila hukuman sering terjadi, otomatis bisa-bisa anak dalam waktu tertentu bisa terjadi balas dendam. Berbeda dengan restitusi. Dengan restitusi ini merupakan suatu pilihan. Dengan restitusi dapat menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang.
Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, oh ya, saya datang terlambat, bukan salah saya, bukan salah Pak Guru, ini saya salah. Jadi apa? Sesuatu yang dilakukan itu betul-betul diakui. Karena apa? Datang dari dalam dorongannya, dari dalam motivasi internal. Jadi anak juga merasa meyakini, oh ya, ini yang saya lakukan belum tepat. Sehingga dengan seperti itu, dengan restitusi, anak itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Maksud menghormati dirinya itu berarti akan memperbaikinya supaya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah ia lakukan. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari yang ia lakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara hubungan dan guru dan siswa itu tetap harmonis. Yang ketiga, restitusi merupakan sebuah tawaran. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nantinya akan muncul motivasi internal dari dalam diri anak untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Dan restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini adalah karakter yang positif. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, berarti mencari jalan keluar yang terbaik. Untuk yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya misalnya terlambat, langsung pada masuk ke kelas dan bisa mengikuti pelajaran. Kemudian nanti dalam penjelasannya bisa diselesaikan dengan bincang-bincang dengan gurunya, tanpa disalahkan, tanpa dipaksa. Kemudian akan menimbulkan motivasi intrinsik dan anak akan mengubah dirinya untuk berbuat yang lebih baik. Kita lanjutkan. Yang namanya pembelajaran itu biasanya sebaiknya harus ada acara keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu awalnya adalah peraturan kelas. Jadi dalam suatu kelas dibuat sebuah peraturan. Misalnya yang pertama, datang tidak boleh terlambat, terus berdoa sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah salah satu dari keyakinan kelas. Tapi awalnya adalah peraturan kelas. Namun bahasa peraturan kelas akan memaksa dengan adanya diganti istilah ya keyakinan kelas. Maka ini sudah bisa menjadi keyakinan bahwa saya masuk sekolah tidak boleh terlambat, saya tidak boleh kesiangan, saya tidak boleh mencontek. Nah, nanti akan saya praktekkan di kelas 5. Berarti nanti anak dikasih kertas kecil-kecil, ditulis di papan, ditempelkan di papan tulis, menuliskan keyakinan kelasnya apa saja. Di antaranya misalnya, saya siap tidak terlambat, saya siap tidak nyontek, itu diantaranya seperti itu. Nah, di sini dari peraturan kelas tersebut dikembangkan menjadi keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan. Dengan adanya keyakinan kelas, maka akan terbentuklah kondisi kelas yang positif, kondisi kelas yang kondusif. Awalnya berasal dari satu kelas, akhirnya berkembang menjadi satu sekolahan, ya. Sehingga di sekolah tersebut akan terwujud budaya positif yang kita inginkan. Nah, di sini kembali kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Dengan adanya keyakinan kelas, maka anak-anak kita akan belajar dengan tenang karena
wujud sebuah iklim yang kondusif di sekolahnya, di kelasnya, dan lama-lama menjadi sebuah suasana yang sangat menyenangkan sehingga anak tersebut bisa belajar dengan nyaman, dengan merasa tidak terpaksa, dengan merasa datang dari dirinya, berangkatnya tidak kesiangan, semua tugasnya dikerjakan dengan baik, PR-nya dikerjakan dengan baik. Di sini tugas seorang guru hanya menuntun supaya anak tersebut melakukan belajar, tetapi dengan catatan kita tidak boleh membiarkan begitu saja, tetap ada pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga anak nanti bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain beriman bertakwa, anak juga kreatif ya, anak juga pintar, bisa menghadapi zamannya, sehingga pendidikan di negara kita bisa maju sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu, marilah kita sebagai seorang guru harus betul-betul menerapkan awalnya dari peraturan kelas, akhirnya menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian akhirnya mewujudkan lingkungan yang positif, kelasnya kondusif, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, dan lama-kelamaan akhirnya tercipta budaya positif di kelas tersebut, bahkan bisa di sekolah tersebut yang nantinya bisa dikembangkan kepada lingkungan yang lebih luas. Intinya seperti itu. Kemudian ditambah dengan kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia itu kebutuhannya ingin dikasih sayangi, ingin menguasai, ingin hidup senang, ingin bebas, juga ingin bertahan hidup. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pelajar, ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di sini diusahakan kita itu sebagai manajer. Karena apa? Dengan manajer, dengan sebagai manajer, kita apabila ada anak mengalami permasalahan, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini akan bisa memperbaiki masalah yang terjadi. Ditambah nanti hasilnya juga anak akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Selain itu juga anak akan menganggap dirinya itu adalah anak yang dihargai dan bisa menjadi warga dunia yang berkualitas. Di sini anak juga bisa berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Selain itu dampak pada diri anak juga anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara saya untuk memperbaiki diri. Jadi di sini betul-betul kata terpaksa semakin hilang dan hilang. Akhirnya semuanya menjadi lebih baik. Di sini nanti guru supaya bisa memotivasi anak agar anak punya motivasi internal yang datangnya dari dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini tadi sudah bahwa yang namanya anak itu, sebagai contoh misalnya ada anak terlambat, anak itu tidak boleh dihukum, tapi dipersilakan duduk, silakan mengikuti pelajaran, ya. Kemudian setelah selesai pelajaran baru diajak bincang-bincang di kantor, supaya ada hubungan dari hati ke hati. Akhirnya anak tersebut, oh iya Pak, saya datang terlambat, mohon maaf karena begini. Kita di situ justru membangun kesadaran anak agar bisa muncul motivasi dari dalam dirinya untuk anak itu tidak merasa disalahkan. Anak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seorang guru hanya menuntut supaya anak tersebut istilahnya bukan mengakui tapi
akan merubah yang tadinya berbuat salah supaya bisa menjadi memperbaiki dirinya supaya tidak mengulangi dan berbuat yang baik, sehingga akan tercipta akan tercipta budaya positif di kelas tersebut, bahkan dilanjutkan di sekolah tersebut. Di sini intinya kita sebagai guru harus bisa menuntun anak kita, harus bisa menjadikan dunia yang sekarang itu bisa dijalani, disikapi oleh anak supaya anak bisa hidup di zamannya sesuai dengan kodratnya. Semoga saja dengan adanya acara pengibasan budaya positif ini, nantinya kita dalam mendidik anak bisa lebih baik lagi, bisa menuntun anak untuk belajar dalam suasana perubahan teknologi informasi, sehingga anak akan lebih siap menghadapi zamannya, bahkan bisa lebih baik daripada kita, yang intinya anak itu bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, selamat dunia dan akhirat. Sepertinya yang bisa kami lakukan hanya itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Di mana guru penggerak itu harus merasa tergerak, merasa bergerak dan bisa menggerakkan. Semoga saja dengan guru bergerak Indonesia bisa maju. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kalian menjadi anak yang sehat, selamat, dan sukses selalu. Di sini Pak Guru akan mengajak kalian untuk melaksanakan budaya positif. Budaya positif adalah hal-hal yang baik, sesuatu yang baik yang biasa kita lakukan. Apa hal-hal yang baik itu diantaranya apa? Jujur, ya, menolong, peduli, disiplin, ramah, ya, tepat waktu. Ya, yang namanya itu nantinya akan berujung kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama bentuk profil pelajar Pancasila. Yuk langsung bareng-bareng. Bentuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, bernada mulia, bermanfaat, mandiri, gotong royong, kreatif, menolong berdiri, kami dan Mereka belajar. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi kalian itu nanti di sekolah ini harus menjadi generasi yang baik ya, dengan membiasakan melakukan budaya positif. Nah, nanti setelah ini Pak Guru masuk kelas bersama kalian akan melaksanakan keyakinan kelas. Nanti kalian akan dibagikan kertas, kemudian ditulis, nanti ditempel. Tulisannya adalah hal-hal yang baik ya, yang menuju
budaya positif ya, yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ada yang mau bertanya tidak? Ya, jadi kalian itu harus berbuat yang baik, membiasakan hal-hal yang positif ya. Peduli misalnya sampah diambil dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang baik harus kita wujudkan supaya kalian bisa belajar dengan tenang, belajar dengan baik agar masa depan kalian menjadi gemilang, menjadi cerah ya, menjadi generasi yang siap di zamannya dan menjadi tuan di negaranya sendiri. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti masuk kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Nah, kalian ya sekarang semuanya sudah pegang? Kalau sudah, Pak Guru itu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah menulis hal-hal yang baik ya, untuk menjadi peraturan di kelas ini supaya pembelajarannya menjadi pembelajaran yang kondusif, yang berpihak pada kalian. Silakan ditulis hal-hal yang baik. Silakan ditulis. Ya, ditulis. Ya, kalau sudah, sekarang maju ditempel di depan kantor sini. Satu-satu. Ya. Yang ini yang Kurang Bapak. Ya, terus. Ya, yang sudah duduk. Ya. Nah, kemudian coba kamu sini loh. Ya. Ya. Dibaca. Parah. Terus patuh kepada guru, ya. mandiri, Terus datang tepat waktu, terus jujur, terus disiplin, ya. Ya. peduli, Terus membiasakan hidup bersih, ya, cukup silakan. Jadi nanti kalian itu di kelas ini harus melakukan pembiasaan kelas, melakukan kebiasaan yang positif ya. Di antaranya disiplin, datang tepat waktu, harus rajin, PR-nya dikerjakan, sopan, tidak boleh nakal, patuh pada guru, mandiri, ulangan nggak boleh nyontek ya, datangnya tepat waktu, jujur mengerjakan apa adanya.
Kemudian menghormati gurunya, dihormati orang tuanya, dihormati teman-temannya, disayangi, bagus. Hidupnya disiplin, peduli lingkungannya supaya bersih, kelasnya supaya bersih. Nah nanti juga bisa diterapkan di rumah, ya, supaya rumah kamu juga bersih. Membiasakan hidup bersih, ya. Membersihkan kelas, semangat, nggak boleh loyo, ya. Untuk meraih cita-cita itu harus semangat, rajin, patuh, nih harus saling membantu, ya. Mengerjakan tugas dengan baik, ya. Gotong royong sama ini adalah hal-hal yang baik, ya. Kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas supaya membiasakan diri untuk membuat budaya yang positif, ya. Siap kalian melaksanakannya? Ya. Ikhlas apa ikhlas? Semoga saja dengan keyakinan kelas yang kalian buat, kamu dapat melaksanakan dengan baik dan akan membuahkan masa depan yang cerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.